Kalau kita membicarakan tentang operator, kita membicarakan operasi terhadap angka atau numerik ya. Operator ini bukan hanya dipakai pada Java programming, tetapi hampir semua bahasa pemrograman pasti menggunakan operator ya. Jadi operator ini nanti akan memblok-blok codingan kita ya, atau sintak kita ya. Jadi kalau kita ingin menjadi sebuah programming, ya kita harus menguasai pemakaian operator ini. Dalam Java Oracle juga operator dibagi menjadi beberapa teori ya. Kita sudah mengenal tentang arithmetic operator. Lalu sekarang kita akan mencoba mengenal tentang segment operator. Oke, bukan hanya dua ini ya, ada juga beberapa macam operator dalam Java Oracle. Kita mengenal ada namanya unary operator, lalu relational operator. Nah, ini yang paling sering dipakai nanti ya. Lalu kita juga mengenal ada logical operator, ternary, ada bitwise, ada shift operator juga. Ya, nanti semuanya kita akan bahas satu demi satu ya ke depan. Oke, sekarang kita akan fokus terhadap operator. Tadi saya katakan bahwa operator ini digunakan untuk melakukan operasi terhadap nilai numerik. Oke, misalkan di sini saya mempunyai sebuah variabel dengan tipe datanya integer ya. Saya membuat sebuah variabel integer A sama dengan saya kasih nilai 15. Lalu integer B saya berikan nilai 4 ya. Oke, segmen ini sendiri dibagi menjadi beberapa ya. Yang pertama itu ialah sama dengan ya. Oke, kita akan coba lihat sama dengan ini. Jadi misalkan saya mempunyai satu buah variabel lagi integer C, tetapi saya tidak memberikan value di dalamnya. Lalu saya katakan C ini sama dengan A. Ya, sederhana begitu saja ya. Coba kita akan keluarkan nilainya ya. Jadi saya katakan nilai dari C sama dengan A adalah C. Nilai dari C, kita lihat nilainya ya. Nilai dari C sama dengan A adalah Oke, kita lihat. Nilai dari C sama dengan A adalah 15. Kenapa? Karena C itu sama dengan A. Jadi dia akan mengambil value yang ada di nilai A dan menaruhnya ke dalam variabel C. Jadi ini berbeda kalau kita membicarakan nanti tentang array ya. Kalau array itu kita mengambil value-nya sama dengan, jadi dia akan menyamakan memory reference-nya atau pointer dari memorinya. Tetapi kalau kita membicarakan tentang variabel integer ya, yang standar seperti ini, ketika kita mengatakan variabel 1 sama dengan variabel 2, dia tetap menggunakan memori yang berbeda ya, tidak sama. Jadi kalau kita mengganti nilai pada satu variabel, dia tidak akan mengganti nilai pada variabel lainnya. Tetapi kalau di array itu akan mengganti. Karena apa? Karena memorinya sama. Ya, oke. Yang kedua kita akan membahas tentang tambah sama dengan ya, ini saja ya. Oke, tambah sama dengan. Kita akan lihat contohnya. Misalkan saya katakan A tambah sama dengan dari B, seperti ini. Ya, lalu kita akan lihat nilai dari A tambah sama dengan B adalah A. Oke, kita akan lihat hasilnya. Nilai dari A plus sama dengan B adalah 19. Kenapa? Karena A ditambah B sama dengan 15 tambah 4. Ya, memang ini sedikit membingungkan ya. Kalau di dalam pelajaran kan kita kalau mengatakan A ditambah B itu ya A plus B. Tapi kalau di sini kita mengatakan A plus sama dengan B. Memang sedikit belum terbiasa ya, tapi lama-lama nanti kita akan terbiasa. Jadi perlu diingat, kalau kita ingin menulis variabel 1 ditambah variabel 2, penulisannya ialah variabel 1 ditambah sama dengan variabel 2. Ya, lihat dia akan menghasilkan nilai 19 sama 15 tambah 4 sama dengan 19. Lalu yang selanjutnya kita mengenal tentang min sama dengan. Oke, ini juga sederhana sekali ya. Min sama dengan. Misalnya saya katakan saya ganti dulu ya, nilai A-nya saya jadikan 15 juga. Oke, saya katakan A min sama dengan dari B.
Ya, apa yang terjadi? Kita akan keluarkan dari A min sama dengan B adalah A. Lihat, nilai dari A min sama dengan B adalah maaf adalah A. Jadi ini oke. Nilai dari A min sama dengan B adalah 11. Kenapa? Karena A min B adalah 11. 15 dikurangin 4 sama dengan 11. Penulisannya ialah A min sama dengan B. Ya, jadi perlu diingat kalau A min B itu penulisannya A min sama dengan B. Oke. Lalu yang ke selanjutnya, yang keempat ya. Kita mengenal tentang apalagi kali sama dengan ya. Kali sama dengan. Oke. Di sini saya akan katakan A, saya kembalikan nilainya 15. Lalu saya katakan A kali sama dengan B. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, dari A kali sama dengan B adalah A. Nilai dari A kali sama dengan B adalah 60. Kenapa? 15 dikalikan 4 itu 60. Jadi kalau perkalian penulisannya A dikali B itu sama dengan, di dalam bahasa Java ialah A kali sama dengan B. Ya. Lalu selanjutnya kita mengenal namanya apalagi yang belum, bagi sama dengan ya. Di sini belum ya. Oke. Saya kembalikan nilai A sama dengan 15. Lalu saya katakan A dibagi sama dengan dari B. Oke, kita akan lihat nilainya. A dibagi sama dengan dari B. A. Lihat, nilai dari A bagi sama dengan B adalah 3. Kenapa? Karena 15 dibagi 4 itu dalam tipe data integer menghasilkan nilai yang tidak ada desimalnya. Ya, karena ini bukan float. Jadi dia hanya mengambil nilai yang bilang aslinya saja. 15 dibagi 4 sama dengan 3. Karena 3 kali 4 sama dengan 12 ya. Jadi sisanya itu tidak disebutkan. Karena dia hanya mengambil nilai positifnya saja. Maksudnya nilai yang aslinya saja. 15 bagi 4 sama dengan 3. Kalau nanti kita membicarakan tentang float di sini, tipe data float, pasti dia hasilnya ialah mungkin 3, sekian. Tetapi karena kita memakai integer, tidak ada desimal, jadi yang diambil ya nilai 3-nya. Oke. Lalu bagaimana untuk mengetahui sisanya? Karena tidak adil kan. Kalau dikatakan 15 dibagi 4 itu 3, pasti kan ada sisanya. Nah, disinilah kita mengenal assignment yang terakhir ya. Nomor 6 berarti ya. Oke, kita mengenal namanya modulus. Seperti ini. Ya. Oke, seperti ini. Ya, modulus itu ialah sisa hasil pembagian. Saya kembalikan nilai A ada 15. Lalu saya katakan A modulus sama dengan dari B. Apa yang terjadi? Kita lihat nilai dari A ya, modulus sama dengan B adalah A. Ya. A modulus sama dengan B adalah 3. Kenapa? Karena sisa hasil pembagian dari 15 dibagi 4 adalah 3. Ya. Jadi kita jangan sampai terkecoh di sini ya. Jadi kalau kita membicarakan tentang 3 yang ini, kita membicarakan tentang pembagian ya. Jadi 15 dibagi 4 sama dengan 3 karena nilai integer tidak menghasilkan angka desimal. Tidak mengenal 3, sekian ya. Yang diambil adalah 3. Tetapi kalau kita membicarakan tentang sisa hasil pembagiannya, berapa sisa hasil pembagian dari 15 dibagi 4? Tentu saja 3 ini ya, sama nilainya, sama-sama 3 ya. Tapi ini berbeda ya. Ini modulus,
Sedangkan kalau ini ialah pembagian murni, ya. Jadi ada namanya sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, ya. Dan yang terakhir adalah modulus, ya. Jadi ini adalah operator assignment di dalam Java Oracle. Jadi kita perlu memahami cara penulisannya supaya nanti tidak salah di dalam kode pemrograman Java kita, ya. Jadi ada 6 sama dengan, tambah sama dengan, kurang sama dengan, kali sama dengan, bagi sama dengan, tambah kurang kali bagi, lalu modulus, sisa hasil pembagian, ya. Nanti kita akan belajar tentang operator yang lainnya. Baik, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Kalau video ini bermanfaat, silakan di like dan di subscribe. Silakan diulangi lagi dengan cara Anda sendiri. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Terima kasih.